Kemudian goyangan itu semakin keras, lalu timbul suara yang sangat menyerimkan, ciri khas kuntilanak seperti wah. Nah, saya mau lari sama Mas Agung tuh nggak bisa kan. Yang bener, sumpah. Saya sampai ngomong, sumpah demi Allah. Anjir, leak itu. Mas Win, leak, cabut. Dan itu ada terlihat usus, kemudian jantung. Dan saya masih ingat sekali melihat jantungnya itu seperti seolah-olah masih berdetak gitu. Dek. Ada 4 orang dengan memikul sesuatu. Saya lihat yang membawa barang itu bukan barang-barang ya, seperti kardus atau apa, tapi yang diangkut itu 4 orang itu yang ngangkut keranda mayat dan tidak mempunyai kepala. Empatnya itu tidak ada kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian dimanapun Anda berada, kita selalu berharap Anda sehat-sehat semua. Dan terima kasih sampai hari ini Anda sudah mendukung kita. Semoga kita selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Sobat Yamin sekalian, saya ingetin lagi bahwa Malam Mencekam itu tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu pada jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Sobat Yamin sekalian, saat ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang disampaikan oleh Mas Beni, di mana waktu itu Mas Beni tinggal di salah satu komplek yang cukup angker di daerah Karang Ampel. Kenapa? Karena begitu banyak yang Mas Beni lihat, hal-hal yang mistis dan goib tentunya. Menurut saya cukup menakutkan sih. Nah, sayangnya waktu itu belum ada handphone yang canggih, jadi tidak bisa di-take video. Tapi bagaimana kisah keseruan yang dialami oleh Mas Beni? Kita langsung bersama Mang Ei yang sudah bersama Mas Beni di sana. Silakan Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali saya Mang Ei dan tim. Yang kali ini saya berada di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Desa Karang Ampel. Terima kasih kepada Anda yang sudah selalu support channel Malam Mencekam. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sobat, malam hari ini saya sudah mendapatkan seorang narasumber yang akan mengisahkan kisah beliau ketika beliau berdiam di sebuah komplek perumahan BUMN yang ada di Kabupaten Indramayu ini. Beliau mengalami kejadian-kejadian mistis yang sangat mencekam, kejadian yang sangat mengganggu warga komplek tersebut. Kejadian ini dialami oleh Mas Beni pada tahun 1993 ya. Iya, sampai 94. Sampai 94. Selama 1 tahun ya Mas Beni. Iya. Oke, kita pasti penasaran nih ceritanya seperti apa. Kita kenalan dulu dengan Mas Beni. Assalamualaikum Mas Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Beni, makasih ya sudah hadir di Malam Mencekam dan terima kasih sudah mau menceritakan cerita horornya. Ya, sama-sama. Boleh tahu nih usia berapa nih Mas Beni? Saya saat ini usia 44. 44 ya, sudah punya putra. Saya belum nikah. Wah, Masih bujangan. masih bujangan. Iya. Bukan jomblo bukan ya, masih bujangan. Bujangan jomblo. Iya, sobat yang merasa jomblo juga, ini yang cewek ya. Mungkin bisa berkenalan dengan Mas Beni. Promosi. Bercanda. Oke, Mas Beni. Kayaknya ceritanya
Mas Beni sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya, masih seperti baru terjadi gitu. Iya, benar. Seperti apa ceritanya Mas Ben? Jadi awal mulanya ini saya dari kecil memang tinggal di komplek tersebut. Biasa saja sampai ketika saya SMP kelas 3 kita ngumpul bareng bareng teman-teman di suatu tongkrongan di komplek itu. Ya kerjaan kami bareng teman-teman itu ya mainan gitar, main gaple, hanya rutinitas biasa-biasa aja ketika liburan sekolah. Singkat cerita, kita kedatangan teman kami yang senior, yang sudah kuliah. Ceritanya beliau ini liburan. Nah, namanya itu Mas Yadi. Nah, Mas Yadi ini hobi dengan belajar ilmu-ilmu kebatinan. Jadi senang dengan hobi-hobi itu. Akhirnya ketika kita ngumpul, saya masih ingat itu pertama kali kita ngumpul tuh malam Jumat, Mas. Di pelataran lapangan tenis. Di waktu di komplek itu ada lapangan tenisnya, dan di depannya ini ada tempat untuk pedagang-pedagang. Kita ngumpul di situ, kemudian Mas Yadi ini datang kepada kita, langsung berbicara, daripada begini lebih baik kita nyari yang serem-serem katanya. Wah, apa tuh Mas? Saya kan langsung kaget, karena saya sendiri orangnya penakut gitu kan. Ya kita lihat siapa aja yang penghuni-penghuni di sini. Wah, nanti ada apa-apa enggak nih? Takutnya nanti ada masalah atau apa gitu. Enggak, tenang aja, insya Allah tidak ada apa-apa, kata Mas Yadi. Akhirnya kita berlima sama teman-teman ini, bagaimana? Ya udah, kita seru-seruan aja sambil lihat buat pengalaman-pengalaman katanya. Ya udah, nanti ya katanya. Waktu itu Mas Yadi ini berbicara, kita tuh jam 9, dan Mas Yadi ngomong nanti ya jam 1 malam kita kesini lagi, jangan pada pulang dulu. Oke Mas ya. Akhirnya kita memang nggak pulang di situ, kita duduk di situ sambil main gitar, nyanyi, main gaple sambil menunggu jam yang disarankan oleh Mas Yadi tadi. Nah, sudah itu waktu berlalu, akhirnya tibalah jam 1 malam. Mas Yadi datang kepada kita bersama dengan temannya, yaitu Mas Agung. Ya, datang berdua. Ayo kita masuk ke lapangan tenis. Nah, kita bersama-sama masuk ke lapangan tenis. Lalu Mas Yadi berbicara, saya ingin ada mediator ya istilahnya, untuk memanggil penunggu lapangan tenis ini. Saya langsung bertanya, emang di lapangan tenis ini ada penunggunya Mas? Katanya. Oh banyak. Ya udah. Akhirnya Cecep, terus Asep, Mamat, orang tiga ini beranikan diri untuk mediator. Mas Yadi awal mula mendekati si Asep. Nah, ketika mendekati, Asep duduk bersila, kemudian Mas Yadi membaca entah itu mantra-mantra atau apa, saya kurang tahu. Tiba-tiba si Asep ini berubah karakternya. Dia berjalan sambil berjongkok,
sambil kita memegang kayak payudara gitu atau tete gitu. Dia mendekati saya dan saya merasa takut pada saat itu. Ini kenapa ini? Terus Mas Yadi ngeliatin saya dari jarak kurang lebih 3 meteran. Saya ngeliat ke Mas Yadi. Mas Yadi hanya memberikan isyarat nggak apa-apa, kayak gini aja. Nah, akhirnya saya hanya diam di situ. Ketika Asep datang menghampiri saya, dia langsung merangkul saya, dan itu saya benar-benar gemeteran badan saya karena saking takutnya. Walaupun dia ini teman saya, cuman karakternya sudah berbeda. Dia bukan Asep yang saya kenal lagi. Ternyata saya harus ditundukkan badan saya, kepala saya, tundukkan ke bawah untuk ke payudaranya si Asep ini. Saya ditunduk, saya menolak untuk melepas cengkramannya, pegangannya si Asep. Dia tekan sangat keras. Saya juga berontak, agak berontak terus-terusan dia kayak gitu. Akhirnya Mas Yadi ini menghampiri saya dan memegang tangan si Asep untuk melepaskan rangkulannya ke saya gitu. Setelah saya lepas, saya bertanya, "Mas, si Asep ini kesurupan apa?" Saya bilang. "Itu kamu mau tahu?" katanya. "Dia itu kemasukan WW kan, WW gombel. Kamu kalau misalnya di itu," kata Mas Yadi, "jangan kamu menyusuinya ke tetenya. Katanya kalau kamu menyusuinya, kamu bisa mengikutinya. Jadi kamu ikut terus ke WW ini. Kalau kamu itu udah kayak tadi aja berontak, nggak usah menyusu di payudaranya." "Oh iya Mas," kata. Saya udah lepas, udah agak menjauh sekitar 2 meteran dari si Asep. Kemudian si Asep mau menghampiri saya lagi. Saya mundur, ya kan? Karena masih merasa takut, saya mundur. Badan agak gemeteran, mundur selangkah. Nah, tapi si Asep masih tetap ngejar saya tuh, mendekati saya terus saya. Akhirnya saya nggak kuat, minta tolong Mas Yadi, "Mas, tolong Mas, saya udah merasa takut ya." Akhirnya Mas Yadi mendekati si Asep. Kemudian si Asep dipegang oleh Mas Yadi. Nah, terus dibacalah bacaan apa saya kurang tahu. Akhirnya si Asep ini sadar, cuman dalam kondisi lemas dia. Akhirnya kita kasih minum ke dia, dan setelah sadarnya dia bertanya, "Emang tadi saya ngapain?" "Loh, kamu nggak sadar?" Saya bilang kayak gitu kan. Terus yang lain juga, "Masa kamu nggak sadar?" "Saya nggak sadar. Saya sadar itu ketika Mas Yadi itu ndekatin saya. Setelah beberapa menit, tiba-tiba saya ngerasa ngantuk. Ya udah, saya nggak tahu apa-apa lagi. Kamu itu," saya ngomong ke Asepnya, "kamu itu kemasukan WW." "Oh, yang bener." Si Asep kan kaget ngomong. "Iya, kamu kemasukan WW," kata Mas Yadi. "Dan kamu ngincar saya terus, bikin saya takut," saya bilang. Akhirnya kita udah cerita ke dia, udah suasana agak tenang lagi. Kemudian Mas Yadi berbicara kembali. Udah sini, Cecep, kemari." Akhirnya bagian kedua, yaitu si Cecep. Lanjut si Cecep, kemudian duduk seperti yang dilakukan oleh si Asep tadi. Nah, si Asep sudah berada di belakang, kemudian tinggal si Cecep duduk bersila. Kemudian Mas Yadi mendekatinya, kemudian dibaca-baca seperti proses si Asep tadi. Selang beberapa menit, si Cecep mulai menimbulkan gelagat-gelagat yang berbeda
dengan seperti Cecep yang biasanya itu. Dia langsung lari memanjat pagar lapangan tenis itu yang tingginya itu bisa lebih dari 5 meter ke atas. Dengan cepatnya dia lari ke atas. Kita khawatir, lihat ke atas, wah ini kenapa ini? Langsung dia naik, Cep turun, Cep, kita panggil-panggil kayak gitu kan, Cep turun. Dia kayak gini, kayak seperti gaya-gaya kera, gaya-gaya kera kayak gini. Dia di atas dengan santainya gitu, di atas. Padahal pagarnya itu cuman pagar-pagar tipis yang besi, dari besi. Sampai pagar-pagar itu goyang, kita kan khawatir, Mas. Khawatir, takutnya pagar nggak kuat, jatuh gitu kan. Akhirnya kita manggil-manggil, turun. Akhirnya dia loncat. Dari ketinggian itu loncat. Blek. Saya kira dia terluka gitu kan. Ternyata enggak. Dia tetap lari ke sana. Wah, pokoknya bikin susah kita semua. Akhirnya kita ngepung si Cecep nih, ngepung supaya enggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita nantinya. Kita kepung tuh si Cecep. Nah kemudian Mas Yadi datang, dia mau dobrak, kita nahan tangannya langsung cepat-cepat. Mas Yadi datang, langsung dibacain, akhirnya dia jatuh, blak, jatuh kayak orang pingsan. Selang beberapa menit dia sadar gitu, sambil ngos-ngosan. Ketika saya tanya, kau kenapa? Emang kenapa saya? Sama seperti kasusnya si Asep tadi, dia nggak sadar gitu. Kamu tadi loncat-loncat ke pagar yang lapangan tenis loh. Masa? Dia bilang gitu. Iya, ini banyak saksinya sih. Pas itu saya tanyain, kamu ada luka nggak? Nggak ada, cuma kaki saya pegel aja. Nggak merasa kesleo atau apa? Enggak, cuma pegel aja. Ya, si Cecep bilang. Akhirnya Mas Yadi melakukan hal seperti itu, takut si Cecep ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tadinya mau 3 ya, karena si Mamat belum, karena hari malam itu waktunya sudah hampir azan subuh. Akhirnya untuk ke mediator yang ketiga ini diurungkan. Jadi Mas Yadi ini bilang kita selesaikan aja hari ini, nanti kita akan kapan-kapan kalau ada waktu kita main lagi kayak gini, mencari. Akhirnya udah seperti itu, kita pulang dengan bersama-sama dari lapangan tenis tersebut. Karena rumah kita berbeda-beda, ada yang di blok E, ada yang di blok B, ada yang di blok C. Jadi agak-agak mencar pulang. Akhirnya kita pulang. Karena suasana kita masih libur sekolah, karena libur sekolahnya itu masih lama. Akhirnya kita besoknya berunding kembali dengan teman-teman. Wah seru juga gitu ya, melakukan hal seperti ini, seperti yang semalam, cuma seru-seru takut-takut gitu gimana. Akhirnya kita ngobrol lagi, Mas ngapain lagi nih? Ya. Oh masih berani tuh, kata Mas Yadi. Ya kalau ada Mas Yadi sih berani, kalau nggak ada ya itu yang bikin repot. Ya udah nanti aja malam Jumat depan kita main lagi. Nah singkat cerita, malam Jumat kita ketemu lagi dengan waktu yang sama, tapi yang waktu kemarin itu waktunya jam 1. Nah ini kita dimulai jam 12 malam, tapi tidak di satu tempat. Kalau yang kemarin itu hanya di lapangan tenis, kita keliling komplek tersebut guna mencari makhluk-makhluk goib yang berkeliaran, kata Mas Yadi. Kita cari aja, barangkali kita jalan ke blok E, karena di blok E ini terlihat
memang agak-agak menyeramkan jalan-jalannya. Ya udah, ayo, akhirnya kita bareng-bareng sambil jalan ke Blok E. Setelah sambil jalan gitu bercanda, ngobrol-ngobrol asik, tiba-tiba Mas Yadi berhenti. Kita kaget, bareng teman-teman kaget. Lah, kenapa Mas Yadi? Mas, kenapa Mas? Kamu nggak lihat di atas? Nggak ada apa-apa Mas. Kamu perhatiin itu, pohon goyang-goyang sendiri. Sekarang nggak ada angin. Coba kamu lihat, perhatikan pohon yang satunya, katanya. Di situ tidak goyang, sedangkan yang di sebelahnya itu goyang. Berarti itu menandakan ada makhluk gaibnya. Wah, yang benar Mas. Iya. Nah, nih saya mau meyakinkan kalian bahwa itu adalah makhluk gaib. Makhluk gaib yang apa Mas? Itu sejenis kuntilanak yang sedang ada di atas. Memang belum ada ketawa-ketawa ciri khasnya kuntilanak waktu itu, karena hanya daun-daun gitu bergoyang-goyang. Saat ketika Mas Yadi itu maju selangkah mendekati pohon yang bergoyang itu, kemudian dia menatap ke atas sambil tangannya ke atas, lalu membaca-baca. Nah, kemudian dia kayak seolah-olah melempar sesuatu dari tangannya seperti ini. Kemudian goyangan itu semakin keras, lalu timbul suara yang sangat menyerimkan, ciri khas kuntilanak, seperti wah, kita semua saking takutnya mundur, berada persis di belakang Mas Yadi. Karena benar-benar takut waktu itu, benar-benar. Padahal kita memang nggak ngelihat, cuma hanya mendengar suara ketawa kuntilanak tersebut. Mas Hadi terus mendekati pohon itu, kemudian pohon itu semakin deras goyangannya. Kemudian dia dihajar lagi sama Mas Hadi, pindah dia ke pohon yang satunya. Di pohon satunya kita kejar dengan Mas Yadi, kita kejar, akhirnya dihajar lagi sama Mas Yadi, goyang. Kemudian kata Mas Yadi itu, dia mengunci kuntilanak tersebut supaya dia tidak lari kemana-mana. Nah, kemudian dialoglah Mas Yadi itu dengan kuntilanak tersebut. Ya. Cuman sayangnya dialognya itu hanya didengar oleh Mas Yadi dan kuntilanak. Kita tidak mendengarnya, cuma hanya goyangan-goyangannya aja. Jadi intinya bahwa kuntilanak ini tidak senang keberadaan kita melewati tempat kediamannya dia gitu di situ. Padahal kita memang hanya lewat sebenarnya di situ tuh, tidak mengganggu, nggak mengganggu sama sekali atau apa. Tapi karena merasa kuntilanak ini terganggu dengan suara-suara kita yang ribut saat jalan, ngobrol-ngobrol sambil bercanda tadinya, akhirnya dia marah, menggodai kita, dan rencananya itu dia ingin melukai salah satu teman kita di situ. Untungnya Mas Yadi ini dengan cepat mengetahui keberadaan si kuntilanak ini. Nah, Mas Yadi menceritakan kepada kami bahwa kuntilanak ini sebenarnya ingin menyakiti kalian. Sayangnya dia tidak sempat untuk menyakiti kalian. Saya tangkal dulu dengan saya. Kemudian saya berdialog dengan dia. Saya kasih ultimatum kepada dia, kalau dia tidak pergi dari situ, maka dia akan dihancurkan oleh Mas Yadi, katanya. Akhirnya kuntilanak itu menyerah dengan Mas Yadi. Kemudian pohon yang tadinya goyang-goyang itu kembali tenang, bertanda bahwa kuntilanak itu sudah pergi.
Nah, malam itu kejadiannya kita hanya ketemu seperti itu. Kita sampai pagi tidak menemukan hal yang lain lagi. Nah, kemudian di hari berikutnya, di Jumat berikutnya, kita janjian lagi bersama Mas Yadi. Kita kumpul bareng, ngobrol-ngobrol, akhirnya kita jalan-jalan lagi. Tapi tujuannya yaitu di komplek itu ada rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu di belakangnya itu ada warung. Nah, warung ini banyak pohon-pohon pisangnya. Nah, pohon-pohon pisangnya. Kemudian jalan dari belakang rumah sakit ini penerangannya kurang bagus, agak gelap gitu. Dan orang yang warga komplek di situ sangat jarang untuk melewati belakang rumah sakit tersebut. Jadi kita coba menelusuri bareng Mas Yadi dan kawan-kawan melalui jalan tersebut. Singkat cerita, Mas Yadi bareng temannya dan temannya yang bernama Mas Agung ini membawa motor. Waktu itu motor Vespa. Dia taruh parkir di dekat warung di situ. Kemudian dia menghampiri Mas Yadi, kita ngobrol. Kemudian Mas Yadi diam dan kita juga ikut diam. Lalu Mas Yadi bertanya kepada kita, percaya tidak kalian? Kata. Apa itu Mas? Katanya, kalau di pohon pisang itu terdapat makhluk gaibnya yang sedang duduk di dalamnya. Wah, kalau itu saya kurang tahu Mas. Kita gitu. Yang tahu kan Mas Hadi yang bisa ngelihat. Kalau kita kan tidak bisa ngelihat. Kalian mau melihat? Bagaimana caranya? Ya udah sini. Akhirnya kita dibuka istilahnya di indera penglihatan kita untuk bisa melihat makhluk gaib tersebut. Kita dibuka. Setelah kita dibuka itu memang awalnya tidak terdapat siapa-siapa di situ, di pohon pisang itu. Lalu Mas Hadi membaca mantra, kemudian dia memukul salah satu kedebong pisang dengan jarak 3 meter dengan kekuatan tenaga dalamnya. Bek. Kemudian pohon pisang itu kebelah menjadi seperti ini. Bek. Gitu. Kebelah seperti ini. Dan di tengahnya ini ada sosok makhluk gaib berwarna putih semua, jubah putih, rambut panjang. Kami pikir itu kuntilanak. Tapi kan bilang Mas Hadi itu bukan kuntilanak katanya. Akhirnya kita penasaran sambil takut. Berada di belakang Mas Hadi, di belakang sambil ngelihat makhluk apa ini? Kok bisa ada di kedebong pisang ini? Kemudian beberapa saat Mas Hadi ingin mendekati makhluk tersebut. Namun sebelum mendekati makhluk tersebut, tiba-tiba Vespa Mas Agung yang diparkirkan di dekat warung tersebut jatuh, berguling 2 kali, buak, jatuh buak. Kita semua yang ada di belakang kaget karena itu Vespa tidak ada yang menyentuh dan Mas Agung sendiri jaraknya jauh, kurang lebih 2 meteran dari Vespa tersebut. Mas, itu kenapa? Saya tanyakan, kenapa Vespanya bisa jatuh seperti itu? Itu kelakuan makhluk tersebut, kata Mas Hadi. Dia marah. Akhirnya Mas Hadi berbicara kepada makhluk tersebut. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Padahal kami hanya ingin berbicara baik-baik dengan kamu, kata Mas Hadi itu. Sekarang jawab pertanyaan saya. Lama dia tidak menjawab. Akhirnya kesabaran Mas Hadi sudah nggak bisa ini lagi.
Dia akhirnya marah, ambil membentak makhluk tersebut. Jawab, kalau tidak saya singkirkan kamu dari sini, kata Mas Yadi. Akhirnya makhluk tersebut menjawab dengan suara yang serak. Kata makhluk tersebut, dengan kehadiran kalian di sini, kalian mengganggu istirahat saya di sini. kami sebenarnya tidak ingin mengganggu kalian yang ada di sini. Cuman kami hanya ingin mengetahui bahwa di Kedebong Pisang ini ada makhluk gaib. Tapi tolong, kata Mas Hadi, kamu jangan seenak-enaknya melakukan hal tersebut. Kami ingin mengetahui sejarah kamu di sini, sudah berapa lama kamu menempati tempat tinggal yang di sini. Saya di sini sudah ribuan tahun. Kata makhluk tersebut. Dan ketika komplek ini dibangun, memang saya sudah merasa terganggu. Tapi saya dari dulu tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitar sini. Kalau memang begitu alasannya, kata Mas Yadi, saya beserta teman-teman saya memohon maaf atas kelakuan kami. Tapi saya mohon kamu untuk pindah dari sini. Karena ada beberapa warga yang merasa terganggu dengan adanya kamu, walaupun kamu tidak mengganggunya. Karena suasana yang ada di sini ini membuat warga ini merasa takut untuk lewat jalan sini. Ya, justru itu kami meminta untuk pindah ke tempat yang lain, agar warga ini yang ada di sini merasa tenang juga. Saya tidak ingin pindah. Baiklah kalau begitu, saya terpaksa menggunakan kekerasan kepada kamu. Akhirnya Mas Yadi dengan makhluk tersebut berduel. Selang lama sekitar 15 menitan, akhirnya dimenangkan oleh Mas Yadi dan makhluk tersebut merasa kesakitan. Jangan bunuh saya akan pergi. Dan Mas Yadi berbilang, kalau kamu dari tadi menurut omongan saya tidak akan melakukan hal seperti ini. Saya sudah ngomong baik-baik, ya kan? Tapi kamu merasa paling yang berkuasa di tempat ini. Sekarang kamu pindah, saya tidak akan menghancurkan kamu, kata Mas Yadi. Baiklah, saya pindah dan jangan sakiti saya lagi, kata makhluk tersebut. Nah, akhirnya dia menghilang dengan kepulan asap berwarna putih. Ya, kepulan asap itu. Kemudian Mas Yadi berbicara dengan kita, udah makhluknya sudah pergi dan dia sudah pindah ke tempat yang lain. Tapi itu nggak apa-apa, Mas. Apa nanti dia merasa dendam, kemudian dia balik marah karena memang awalnya memang kita yang ganggu gitu kan. Ya tidak apa-apa, itu janjinya dia. Kalau misalnya dia datang lagi, ya kita tarung lagi. Dan pada hari itu benar-benar sangat mengesankan pertemuan kita di hari Jumat yang ini, yang kita lalui ini, menemukan sosok gaib yang ada di dalam Kedebong Pisang tersebut. Dah kita pulang selesai. Esok harinya kita ngobrol-ngobrol di malam-malam, bukan malam Jumat seperti biasa. Kita waktu itu ngumpul pada malam Minggu, tempat nongkrong-nongkrong kita sambil bernyanyi. Kemudian Mas Agung
memanggil saya. Ben, ikut yuk. Kemana mas? Ya keliling-keliling aja. Dan saat dia ngajak itu, jam itu sudah menunjukkan 1:30 malam ketika itu. Kita keliling-keliling komplek aja yuk, naik sepeda. Ya udah, ya mas yang nggotel, kamu yang bonceng di belakang. Oh ya mas, kita muter ke komplek, terus melewati blok E, kemudian ke tempat perumahan baru yang dibangun. Dan di belakang perumahan ini terdapat balong empang yang baru dibuat. Kemudian ada beko ya untuk yang alat berat itu. Tanpa sengaja saya menengok ke kanan dan melihat beko tersebut dan ada sosok wanita cantik di situ yang sedang bermainan beko tersebut dengan sambil menyetir-nyetir seperti ini, nyetir-nyetir terus sambil goyang-goyang dianya. Dah, saya berhentikan, menepuk pundaknya Mas Agung, ya. Mas Agung, berhenti. Ada apa? Berhenti dulu. Akhirnya Mas Agung berhenti. Kemudian itu Mas, lihat nggak? Ada cewek cantik di situ. Oh iya, pakai baju warna merah. Iya, lihat. Itu anak baru atau apa? Kenal tak Mas? Saya bilang kayak gitu. Nggak pernah ngelihat Ben, ini kayaknya anak baru. Tapi 1:30 Mas. Ya siapa tahu lagi nyari angin. Nyamperin yuk, kenalan. Ayo. 5 langkah kita berjalan, mau menghampiri wanita tersebut. Tiba-tiba bulu kuduk merinding semua sampai ke atas. Akhirnya langkah kita berdua terhenti. Mas, kok tiba-tiba bulu kuduknya berdiri semua ini? Kenapa? Ya, saya juga nggak tahu. Apa ada sesuatu ini? Ayo kita coba langsung ke sana. Tunggu dulu, kata Mas Agungnya nih. Kalau lihat keadaan kayak gini sih, saya khawatir ini bukan manusia, kata Mas Agung. Iya juga sih. Kita lama berdiri di situ sambil memperhatikan wanita tersebut. Sambil wanita tersebut masih nggak tahu sadar atau tidaknya, tapi dia belum menoleh ke kita. Dalam arti, apakah dia udah mengetahui kehadiran kita berdua atau belum gitu. Karena dia memang masih asik di mainan setir-setir beko itu dengan rambutnya panjang, bajunya merah, sambil goyang-goyang gini. Saya perhatiin memang cantik, Mas. Memang cantik. Wah, ini benar-benar cantik cewek ini. Dan saya belum pernah kenal cewek yang cantik di komplek ini. Karena rata-rata cewek yang ada di komplek ini kenal saya gitu. Udah tahu semua. Ketika ada orang yang baru mendiami rumah di komplek itu, pasti kita selalu kenalan dengan dia. Dan ini kita nggak tahu apakah dia orang baru ataukah makhluk gaib gitu. Akhirnya kita lama di situ dengan Mas Agung nih. Bagaimana Mas? Maju atau kita mundur? Nanti dulu. Kita diam aja dulu sebentar sambil perhatikan apakah dia ini benar-benar manusia ataukah makhluk gaib. Kita perhatikan, selang lama-lama itu tiba-tiba dia mengeluarkan suara ciri khasnya kuntilanak. Kemudian sambil ini begitu nyaring suaranya. Akhirnya kita benar-benar di situ kita mau lari, seolah-olah kaki kita ditahan Mas. Kita berdua nggak bisa lari. Tapi untungnya kuntilanak ini belum menengok ke kita. Kita coba udah untuk lari, nggak bisa. Ini kenapa ini? Nah, dia sambil ketawa cekikikan. Seperti itu, kita udah merasa takut, udah gemeteran. Ayo Mas, ya nggak bisa lari. Ayo cepet. Akhirnya entah berapa menit kita mau lari nggak bisa, tiba-tiba kita bisa lari
menuju ke tempat sepeda kita. Nah, sebelum kita berangkat untuk jalan ke melarikan diri dari kuntilanak ini, saya lihat kembali kuntilanak ini, dan Mas Agung juga ngelihat lagi, sambil ngelihat, masih tetap ngelihat, tapi tidak jalan gitu, sepedanya sama kitanya masih merhatiin terus, sambil gemeteran gitu juga sambil merhatiin. Lalu kuntilanak ini menengok kita dengan wajah yang tadinya cantik. Pas saya perhatikan begitu menyeramkan, mukanya pucat, terus matanya sambil melotot, merasa terganggu dengan kehadiran kita. Dia melototi kita terus. Saya ngelihatnya sama Mas Agung nih, wah, Mas, ayo Mas jalan. Masih tetap kayak kena yang seperti yang awal, nggak bisa bergerak lagi. Mas, ayo. Ya ini nggak bisa, ayo. Akhirnya kita lihat lama, itu ada sekitar 5 menit kita saling lihat-lihat gitu. Dia kemudian terbang ke atas. Lalu setelah terbang kita bisa bergerak sambil ngelihat, cabut. Kita cabut, akhirnya saya sambil tetap ngelihat dia terbang terus ngilang gitu. Wah, kita bener-bener macu sepedanya, bener-bener kayak kesetanan, cepet. Akhirnya kita balik nyampe ke teman-teman, datang di situ. Kamu kenapa, Ben? Aduh ya Allah, aduh kena sialnya, saya bilang gitu kan. Kenapa? Saya tadi sama Mas Agung jalan-jalan muter naik sepeda. Dia bilang, waduh, memang benar-benar sial. Kenapa? Di daerah Blok D sana yang baru, saya bilang kayak gitu, itu kan ada beko. Ya, saya nemu cewek cantik di situ. Dikira orang baru, makanya saya sama Mas Agung berhenti untuk kenalan sama cewek itu. Akhirnya pas kita mau mendekati, kita merinding. Lalu kata teman, ya akhirnya kita diam aja. Dan setelah berapa lama dia ketawa, ciri khas kuntilanak, tawa cekikikan gitu. Akhirnya kan saya merasa takut sama Mas Agung. Nah, saya mau lari sama Mas Agung tuh nggak bisa kan. Yang bener, sumpah. Saya sampai ngomong, sumpah demi Allah. Akhirnya kita bisa lari, dan ketika ngangkat sepeda mau jalan, kuntilanak itu ngeliat kita sambil mukanya yang tadinya cantik, begitu kita lihat itu benar-benar menyeramkan, wajahnya pucat, matanya melotot. Lalu di situ saya tidak bergerak lagi sama Mas Agung. Saya tetap mau maju tidak bisa, mundur juga nggak bisa. Tiba-tiba dia berdiri, kemudian dia terbang. Nah, ketika dia terbang itu saya sama Mas Agung bisa bergerak. Baru kita lari dari kuntilanak itu. Dan saya masih ngeliat dia terbang ke atas, kemudian dia hilang. Wah, lalu saya ke tempat kalian di sini nongkrong-nongkrong. Mas, ayo. Ya ini nggak bisa, ayo. Wah, kalau kamu ada di sana mah bener-bener, saya bilang. Waduh. Nah, malam itu kejadian yang tak terduga, yang sebenarnya kita dari awal-awal kemarin-kemarin kita yang mencari, dan ini ketika kita nggak mencari dia nongol, ada kuntilanaknya. Dan itu juga kita belum tahu itu makhluk gaib atau tidak gitu. Nah, akhirnya sudah malam, saking sayanya ketakutan, saya pulang, dan kebetulan teman-teman juga ingin pulang.
Akhirnya kita pulang semua. Malam hari itu saya sama Mas Agung benar-benar pengalaman yang nggak bisa saya lupakan dan masih teringat sampai saat ini. Itu yang menurut saya paling ekstrim, yang paling menakutkan di dalam di kehidupan saya pribadi, melihat sosok kuntilanak yang benar jelas banget dengan berpakaian warna merah. Setelah saya pulang, saya masih terbayang-bayang, nggak bisa tidur. Pada saat itu sekitar jam 3 udah mau mendekati subuh, tapi saya mata masih belum bisa untuk memejamkan karena memang benar-benar merasa ketakutan sekali saya waktu ketemu dengan kuntilanak tersebut. Ditambah lagi kamar saya berada di paling belakang dan tidur sendiri. Nah, di situ mulai saya nggak mau tidur, takut ketika saya tidur nanti dia datang mengikuti saya. Nah, akhirnya saya sambil dengerin musik di kamar, tapi tiba-tiba merasa ngantuk saya. Sambil itu ngantuk, akhirnya saya ketiduran. Nah, ketiduran. Dan tidur itu saya merasa dimimpikan oleh sosok kuntilanak tersebut, seolah-olah nyata bagi saya dalam mimpi tersebut. Dia menghampiri saya dan saya merasa kaget. Dia hadir di hadapan saya persis ketika saya sedang sendirian. Badan merasa gemetar, merasa ketakutan sekali, dan kuntilanak itu benar-benar sangat-sangat marah karena merasa saya dan Mas Agung ketika itu mengganggu dia saat dia sedang berada di beko tersebut. Kuntilanak itu dalam mimpi benar-benar marah dan berbicara, "Saya tidak mengganggu kamu, tapi kenapa kamu mau mengganggu saya?" Wah, begitu saya gemeteran di situ. Keringat dingin keluar dari badan saya. Begitu dekatnya jarak saya dengan kuntilanak ini, seolah-olah berhadapan tatap muka seperti itu, dan saya hanya menunduk. Saking takut saya menunduk dan tidak berani melihat raut wajah kuntilanak tersebut. Saya hanya menunduk aja, dan sambil memegang kedua tangan saya mengharapkan bahwa mimpi ini cepat-cepat berlalu gitu. Dan saya ketika kuntilanak itu berbicara, saya pun berbicara dengan terpatah-patah bahwa sebenarnya saya tidak bermaksud mengganggu kamu. Saya pikir kamu adalah sosok manusia dan orang baru yang baru pindah di komplek ini. Akhirnya saya dan teman saya ini merasa penasaran dan ingin mendekati kamu. Jika saya mengetahui dari awal bahwa kamu adalah kuntilanak, saya dari awal pun tidak akan mungkin mendekati kamu, dia bilang. Dan pastinya saya akan menghindari. Itu adalah kejujuran saya. Saya mohon jangan ganggu saya, dan saya berjanji saya tidak juga akan mengganggu kamu. Setelah saya ngomong seperti itu, tiba-tiba kuntilanak itu hilang, dan saya tanpa tersadar langsung bangun dengan napas yang ngos-ngosan, terus keringat dingin di sekujur tubuh. Nah, itu pengalaman yang benar-benar paling mengerikan bagi diri saya sendiri.
Nah, hari berikutnya saya kembali lagi seperti biasa berkumpul dengan teman-teman pada malam, masih di suasana liburan sekolah waktu itu. Kita bareng-bareng bersama ngumpul dengan kebiasaan kita bermain gitar, kemudian nyanyi-nyanyi, dan akhirnya kita mencoba berjalan-jalan keliling. Itu pas ketika jam 12:30 malam, berkeliling bersama-sama teman-teman saya berlima tanpa kehadiran Mas Agung dan Mas Yadi di situ. Nah, kita menuju ke blok E yang paling pojok dari komplek, kemudian melewati tempat ketika saya ketemu kuntilanak tersebut. Nah, dan di situ saya bercerita kepada teman-teman bahwa saya menemukan kuntilanak tersebut waktu kemarin malam itu di situ. Nah, kemudian udah selesai saya menceritakan itu, kita berlima jalan kembali dan ingin menuju ke tempat kita berkumpul seperti biasanya, yaitu di dekat lapangan tenis di situ. Tapi sebelum kita sampai ke tempat itu, di jalan kita melihat semua melihat, bukan saya aja, ada 4 orang dengan memikul sesuatu dari kejauhan. Saya kira itu warga komplek yang sedang mengangkat barang, dan teman-teman juga mengira seperti itu. Akhirnya kita tetap jalan ke depan terus di tempat tongkrongan kita di lapangan tenis itu. Semakin dekat, kita semakin jelas bahwa itu bukanlah warga kita. Kenapa kita melihat seperti itu? Karena saya lihat yang membawa barang itu bukan barang-barang seperti kardus atau apa, tapi yang diangkut itu 4 orang itu yang angkut keranda mayat dan tidak mempunyai kepala. Empatnya itu tidak ada kepalanya. Kita terpaku diam, hanya diam, semuanya diam, gemetaran semua. Kita kenapa ketemu makhluk seperti ini? Kata udah, pokoknya diam. Kita perhatiin itu makhluk dari jarak kurang lebih 15 meteran. Kita hanya diam saja, diam, dan tidak ada suara ketika melihat makhluk gaib itu semakin mendekat. Kita hanya diam, kita perhatiin sambil salah satu teman saya membaca surat-surat ayat kursi, ada yang lainnya juga membaca surat-surat yang lain. Makhluk itu semakin dekat, dan ketika mau mendekati kita, ternyata makhluk itu masuk ke dalam gedung pertemuan. Di situ masuk menembus tembok. Nah, di situ kita melihat ini adalah benar-benar makhluk gaib yang serem dari yang sebelumnya. Tanpa kepala, membawa keranda, masuk menembus tembok gedung pertemuan tersebut. Gedung pertemuan ini jaraknya dengan tempat tongkrongan itu ya sejarak 2 mobil. Jadi berdekatan antara sini dan di sini, berdekatan. Tadinya kita mau nongkrong lagi karena melihat makhluk tersebut dan dia nembus tembok ke dalam. Akhirnya kita tidak menjadi nongkrong. Kita masing-masing bubar, mencar sambil berlarian. Pergi ke rumah masing-masing. Di situ kita udah merasa takut semua karena kita tidak ada Mas Yadi yang bisa membackup kita kalau ada sesuatu atau makhluk gaib yang
menakut-nakuti kita. Nah karena itulah kita langsung pergi ke rumah kita masing-masing dan kita langsung masuk ke rumah, dan termasuk saya juga masuk ke rumah, tutup kunci, tutup pintu, langsung kunci. Saya tidur dan langsung bawa selimut tutupan. Situ saya merasa takut lagi, karena sebelumnya saya udah diketemukan oleh kuntilanak merah, dan hari ini saya ditakuti lagi oleh sosok makhluk tanpa kepala yang membawa keranda mayat yang memasuki gedung pertemuan dengan menembus tembok. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian, tepatnya hampir usai liburan sekolah, dan kita masih ngumpul kembali di malam Jumat terakhir liburan sekolah. Kita biasa malam ngumpul lagi, berjalan di situ, dan nampak Mas Yadi dan Mas Agung datang menghampiri kita. Kemudian saya bercerita dan teman-teman juga bercerita tentang kejadian malam yang kita temukan, bahwa kita ditampakkan sosok gaib membawa keranda mayat dan tanpa kepala. Dan Mas Yadi meyakinkan bahwa ya memang di gedung pertemuan itu penunggunya yang memang sosok seperti itu. Padahal belum pernah Mas Yadi menceritakan bahwa di gedung pertemuan itu ada sosok seperti itu yang tanpa kepala dan membawa keranda. Dan kita berlima benar-benar ditemukan dengan sosok tersebut tanpa sengaja pada malam sebelumnya. Kemudian cerita-cerita kepada Mas Yadi dan Mas Agung. Akhirnya Mas Yadi dan Mas Agung pamit bahwa liburan kuliah mereka sudah usai dan akan kembali menuju Bandung. Nah, di situ kita merasa kesepian karena Mas Yadi harus pulang dan kita tidak bisa lagi seperti malam Jumat yang lalu, karena pada malam Jumat ini Mas Yadi harus mempersiapkan barang-barang untuk pagi-paginya untuk berangkat ke Bandung. Singkat cerita, kita masih berkumpul berlima. Akhirnya kita tidak berjalan, kita membawa motor. Rencananya kita mau keliling-keliling komplek dengan menggunakan motor. Dan kita berangkat itu dari lapangan tenis, itu sudah mulai jam 1 malam. Sudah kita keliling-keliling motor, dan pada akhirnya kita melewati TK, yaitu Taman Kanak-Kanak, tempat sekolahan saya dulu waktu masih TK. Tempatnya di situ. Memang tempat TK ini sama aja sangat menyeramkan karena penerangannya itu minim sekali, gelap. Kita melewati situ, tapi jalan menuju TK-nya itu agak terang, tidak terlalu gelap, cuma di TK-nya aja yang gelap. Kita lewat di situ dengan jalan pelan-pelan sambil bercanda. Kemudian ketika kita melewati TK, saya tiba-tiba teman saya di belakang ada yang melempar batu dari arah TK. Jedak, kena motor tersebut, nggak nyaring bunyinya, tang. Akhirnya berhenti. Hei, kita dipanggil teman dari belakang, berhenti. Akhirnya kita muter mendekati teman kita yang dilempar batu tadi. Kenapa? Saya ada yang lempar dari TK ini. Kayaknya ada yang mau ngerjain kita ini, kata teman. Pas kita lagi nengok-nengok begitu, tiba-tiba ada yang lempar lagi. Tang, kena
badan si Mamat di apa? Di dada di sini. Nah di sini. Tuh. Memang batunya nggak terlalu besar ya, agak kecil ya, kecil gitu. Seujung kelingking segini lah. Tak. Aku dilempar kata si Mamat. Akhirnya kita emosi. Hei, siapa yang di sana? Keluar. Jangan ngumpet aja beraninya. Kita kan kayak gitu. Ayo keluar. Diam, tidak ada apapun. Kemudian kita juga diam sambil melihati tempat TK itu yang kami nilai bahwa di daerah itulah yang melempar batunya ke kita. Ketika kita masih ngeliat gitu, dilempar lagi kita untuk ketiga kalinya. Cet. Kena kakinya si Cecep. Tak. Aduh, kata si Cecep. Kenapa, Cep? Saya ngomong gitu. Aku kena dilempar lagi. Wah, pasti nih orang ngejain kita nih, katanya. Ayo keluar kamu. Kalau berani jangan ngumpet. Keluar. Salah kita apa? Saya ngomong gitu. Kita ngomong gitu, keadaan mesin motor masih menyala ya. Saya dengan Mamat berjalan mendekati pagar TK sambil perhatiin apakah ada orang yang ngumpet di dalam TK itu, lihat-lihat dan tidak menemukan ada orang di situ. Tapi kami penasaran dan merasa yakin bahwa ada orang di situ. Kita lihat. Tidak ada, kemudian kita balik. Gak ada orang. Lalu siapa yang ngelempar? Gak mungkin. Gak ada orang, batu melayang sendiri, kata temen gitu. Ya gak tahu, saya ngeliat deketin di pagar. Gak ada kelihatan apa kepala atau badan. Akhirnya untuk keempat kalinya kita dilempar, tapi tidak mengenai kita. Dia ngelempar dan batunya jatuh ke jalan. Kesel kita semua, saya dan Mamat akhirnya ambil batu untuk ngelempar balik ke arah tersebut. Saya megang dua batu yang besar, kemudian saya lempar, pak, batu ngajar ke ayunan, karena di TK situ ada ayunan dan mau kena besi tiang ayunan itu sangat keras bunyi, dang. Kemudian saya lempar lagi, pak, nyasar ke pepohonan di TK itu. Kemudian Mamat melempar lagi, sama persis mendekati batu yang saya lempar itu ya dekat pepohonan. Lempar lagi di arah situ, akhirnya lama kita di situ. Tiba-tiba ada sosok bayangan di situ. Nah itu dia tuh, dia nongol tuh. Saya bilang, kayaknya lemparan lo Mat kena dia nih. Akhirnya dia nongol, saya bilang kayak gitu. Udah kita tungguin aja di sini. Nah saya sama Mamat perhatiin sosok tersebut. Ini dia berjalan tidak layaknya seperti orang yang berjalan. Kalau orang berjalan kan ada gerak naik turun pundak ini. Dia lurus saja, lurus karena memang di TK itu gelap, agak gelap, penerangannya juga nggak terlalu terang cahayanya, pokoknya kurang pencahayaan aja. Lurus. Nah situ saya udah mulai ragu ini, Mat, ini bukan orang, saya bilang. Kayaknya sih Ben. Mundur Mat, mundur saya. Apa Ben? Ini kayaknya bukan orang. Yang benar, itu perhatiin aja lu jalannya, lurus gitu. Mat, langsung bonceng aja Mat, takutnya ada apa-apa. Kita langsung duduk tapi belum bergerak. Lurus terus. Nah ketika sampai sosok ini mendekati penerangan yang minim ini, dan disitulah terlihat bahwa
sosok tersebut hanya kepala dan itu ada terlihat usus, kemudian jantung. Dan saya masih ingat sekali melihat jantungnya itu seperti seolah-olah masih berdetak gitu. Dak, 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 dak. Di situ saya merasa benar-benar takut, semuanya takut sama teman-teman. Kalau bahasa kita biasa ngomong itu leak gitu. Entah di tempat-tempat yang lain istilahnya apa saya kurang tahu. Tapi kalau kita nyebutnya itu leak. Anjir, leak itu. Masa Win, leak. Cabut. Nah, ketika kita mau jalan, ternyata dia cepet. Ayo jalan, kebut, kita lari, naik motor, bareng semua teman. Dia ngejar. Wah, kita cepet, dia cepet ngejar. Akhirnya kita, wah pokoknya jalan itu udah kebut-kebut aja. Wah, pokoknya terserah mau kemana arahnya. Kita barengan. Ada yang wah saling susul-susulan, belok. Lama kita dikejar sama leak di situ. Wah, lama sekali. Sampai kita nggak sadar kita keluar dari komplek. Di depan komplek itu ada security, dan security karena motor kita kebut, kita dimarahin sambil diteriak-teriakin gitu. Akhirnya karena keteriakan security ini kita sadar, berhenti, kita udah keluar komplek ini. Itu security-nya pada marah. Kita kemudian berhenti sebentar, kemudian kita balik ke arah security tadi. Kamu nih malam-malam ngebut-ngebutan, tahu nggak ini udah malam, waktunya orang istirahat, kalau ada apa-apa nanti gimana? Bukan Pak, kita ini bukan kebut-kebutan. Lalu ngapain kamu barengan 3 motor kejar-kejaran? Pak, gini Mak, ceritanya seperti ini. Kita itu tadi lewat TK ya, kemudian kita dilempar batu. Nah, karena penasaran, barangkali ada orang yang mau ngisengin kita, akhirnya kita balas lempar batu Pak. Nah, setelah batu terakhir, kemudian nongol ada sosok, kami kira itu orang. Ketika terkena cahaya, ternyata itu leak Pak. Ah, bohong aja kamu, jangan cari alasan, kata security-nya. Demi Allah Pak, kita benar-benar dikejar leak. Kita aja nggak tahu tuh. Ternyata pas mau melewati security, leak itu sudah nggak ngejar lagi. Udah hilang gitu. Udah kamu pada pulang, kata security-nya. Akhirnya kita masih merasa takut, mau pulang. Gimana? Ya udah barengan aja. Akhirnya kita barengan. Jalan barengan sambil nengok kanan kiri tangan, takut ada leaknya nongol lagi gitu kan. Akhirnya udah kita nginep di salah satu rumah teman kami, yaitu si Mamat. Mat, kita nginep di rumah lu aja semua, gue nggak berani balik, apalagi rumah gue harus ngelewatin TK lagi, kata temen gue si Cecep. Ya udah kalau mau nginep di rumah gue, ayo. Leak itu, masa nih leak, cabut. Kebetulan rumah si Mamat ini nggak jauh dari kantor pos security di Blok A-nya. Akhirnya kita masukin motor di situ, kita nginep di situ sampai pagi baru pulang. Nah itu semenjak kejadian dikejar leak itu,
kita sudah mulai jarang pulang malam-malam lagi. Dari situ kejadian itu kita benar-benar sangat takut, dan ketika kita keluar malam pun paling hanya sebatas jam 11. Ketika jam 11 sudah dilihat sepi, baru kita pulang. Terus kejadian seperti itu hingga akhirnya saya pindah ke kota Cirebon. Dan pengalaman itu masih saya ingat bersama teman-teman saya tentang kejadian-kejadian mistis ini. Dan setelah saya pindah, disitulah saya udah merasa tenang. Ini ada yang saya bikin kesel gitu ya. Ya. Artinya teman-temannya Mas Benny ini tiap malam cari penampakan, tapi orang-orangnya penakut semua. Iya, memang. Udah dimimpiin, besok cari lagi ya, sampai ketemu lagi. Nggak kapok-kapok gitu. Tapi kenapa Ya, tuh Mas Ben? Karena memang penasaran, ada rasa penasaran dari kita. Meskipun takut ya. Karena kita memang takut, karena ketakutan kita ini ada Mas Yadi ini. Akhirnya backup. ketakutan ini reda gitu. Nah, ketika Mas Yadi ini Pulang. untuk melanjutkan kuliahnya, maka pada terakhir kita ketemu Leak itu, kita udah nggak nongkrong sampai malam lagi. Itu finish ya. Finish di situ udah kapok gitu ya. Oke. Kita pokoknya jangan sampai kayak lagi. yang dulu-dulu gitu. Jam 11 udah langsung pulang. Itu komplek bekas apa Mas Benny sampai banyak sekali penampakan, banyak sosok? Sebenarnya itu komplek itu dulunya itu persawahan Sound biasa. luas, persawahan aja Mas. Persawahan, kemudian dibangun komplek-komplek. Karena saking banyaknya tempat-tempat yang gelap, kemungkinan banyak sosok-sosok goib yang nyasar ke tempat-tempat tersebut. Kompleknya luas. Luas ya? sekali kompleknya. Kalau di zaman sekarang ini udah habis nih oleh YouTuber. Karena pada masa 93 itu memang belum ada kamera ya, atau YouTuber belum ada ya. 93 itu memang ada kamera, tapi karena kita nggak sanggup untuk membeli kamera tersebut. Dan itu juga bukan bukan kita mau sengaja untuk merekam gitu kayak model sekarang YouTuber mencari penampakan. Dan itu nggak ada niat kita untuk mendokumentasikan. Kita spontan saja waktu itu. Dan kita juga melakukan itu karena diajak Mas Yadi, ya. Kan awalnya kita hanya bermain kartu, main gitar. Ya. Nah, Layaknya anak muda lah ya. layaknya anak muda itu nyanyi-nyanyi. Ketika Mas Yadi awal untuk memperkenalkan dunia mistis ke kita, sekali akhirnya timbul penasaran terus kita. Masuk apa lagi sih yang ini nih? Selain ini Ternyata memang banyak. ternyata ya. banyak Mas. Ternyata banyak yang kami alami, ternyata banyak. Nah dari pengalaman itu sekarang Mas Benny udah lebih berani. Masih takut. Masih tetap takut ya. Oke Mas Benny. Iya. Saya rasa ini ceritanya menarik ya. Iya. Semoga tidak dialami oleh teman-teman Iya, kita yang teman-teman lain. Baiklah. Masih ada nggak Mas Benny kompleknya sampai sekarang? Komplek itu masih ada. Bahkan kalau kita lihat sekarang itu semakin menyeramkan. Semakin menyeramkan. Karena penghuninya sudah tidak banyak seperti waktu saya tinggal. Oh. Dan sebagian rumah di bagian belakang, belakang komplek itu sudah dipugar. Saya dengar dari kabar dari teman yang kerja di sana, sebagian udah dipugar, sebagian lagi masih ada. Gitu. Tapi ada keinginan pengen ke sana lagi nggak? dari dulu saya mau ke sana.
untuk mengingat masa lalu saya, memorian gitu ya. memori gitu. Cuman saya ngajak teman-teman saya yang waktu itu sibuk semua, jadi belum ada kesempatan hingga saat ini. Oke, Mas Beni, terima kasih telah bercerita di Malam Mencekam. Mudah-mudahan subscriber kita merasa terhibur. Dan tentu saja cerita-cerita mencekam ini saya rasa nggak ingin ya mereka mengalaminya. Iya. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak mengalami kejadian seperti Mas Beni alami. Demikian kami dari Karangampel, Kabupaten Indramayu. Insya Allah Mas Beni akan bercerita kembali di lain waktu. Dan kalau ingin berkonsultasi atau berkomentar silahkan di kolom komentar tentang cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.